Selamat pagi Jemaat Tuhan, Sabtu 8 Januari 2022. Kita akan kembali bersama-sama menikmati persekutuan dengan Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Sebelum itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru Tuhan karuniakan hari ini. Kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 21. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu, sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semuanya nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Amin. Anak Tuhan harus berbeda. Perkembangan zaman telah membuat sebagian orang terkena efek bandwagon atau efek ikut-ikutan, dan cukup banyak orang melakukan hal itu. Walaupun demikian juga masih banyak terlihat orang yang tidak terpengaruh, bahkan berani tampil beda untuk tidak ikut-ikutan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita pun harus berani tampil beda dari dunia ini. Anak-anak Tuhan atau anak-anak terang harus senantiasa hidup dalam kasih, sebagaimana Yesus Kristus telah menyerahkan dirinya untuk keselamatan kita. Anak-anak terang juga harus menjauhi percabulan dan juga rupa-rupa kecemaran dan keserakahan. Demikian juga dengan perkataan yang kotor, yang kosong atau sembrono harus dijauhkan dalam kehidupan. Anak-anak Tuhan harus penuh dengan ungkapan syukur. Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Efesus bahwa mereka adalah anak-anak Allah yang harus selalu hidup dalam terang Kristus. Rasul Paulus mengingatkan mereka agar jangan mudah disesatkan oleh orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian akan mendatangkan murka Allah. Rasul Paulus juga mengajak jemaat di Efesus untuk tidak berkawan dengan mereka dan tetap hidup sebagai anak-anak terang, karena terang hanya akan berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Lalu bagaimana dengan hidup kita? Dahulu kita adalah anak-anak kegelapan yang hidup dalam berbagai nafsu duniawi yang memisahkan kita dari kasih karunia Allah.
Tapi Yesus Kristus telah mengasihi kita dan telah menyerahkan dirinya untuk keselamatan kita. Rasul Paulus mengajarkan kepada kita untuk meneladani Yesus Kristus dengan cara menghidupi kasih yang benar dalam menjalani hidup keseharian kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih firman-Mu meneguhkan kami di pagi hari ini Tuhan. Kami adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan berbeda dengan yang lain. Dan tentu kami akan mampu menjadi anak-anak Tuhan ketika betul-betul hati dan pikiran kami serahkan kepada Tuhan, dan Tuhan yang akan menjadi pandu dalam kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat ya Bapa, dimampukan benar-benar menjadi anak-anak Tuhan dalam hidup yang Tuhan percayakan. Berdoa bersyukur bagi keluarga Bapak Leonardo Edison Sihombing, keluarga Bapak Ferry Tambing, keluarga Bapak Renaldi Rantai Parapak, keluarga Bapak Gilang Manggala Putra, keluarga Bapak Yohanes Tani atau Pendeta Albertin Lebang, keluarga Bapak Bambang Ardiantoro. Ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan kami serahkan perjalanan kehidupan segenap keluarga kekasih kami ini. Tuhan yang akan selalu memberkati dan menolong, memberikan yang terbaik dalam kehidupan segenap keluarga kasih kami ini, sehingga damai sejahtera Tuhan senantiasa melimpah dan menjadi anak-anak Tuhan sungguh-sungguh dijalani oleh segenap keluarga kekasih kami ini. Terima kasih Tuhan sudah melihara kehidupan kami sepanjang minggu yang telah kami lalui, dan kami percaya bahwa itu semua terjadi karena Tuhan terus mengasihi dan memberkati kami. Mendoakan pelayanan BPS Gereja Toraja wilayah 4, BPK Pulau Jawa dan PMG selama 1 minggu ke depan ini. Tuhan berkati sehingga semua berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk kegiatan di jemaat hari ini, untuk pembinaan majelis gereja dan dihadiri oleh perwakilan dari Ketua KSB OIG di Jemaat Sidoarjo. Semua kami serahkan kepada-Mu Tuhan agar pembinaan hari ini dapat berlangsung dengan baik dan semuanya penuh dengan sukacita. Mendoakan pemateri Bapak Pendeta Yoel Tangkedatu yang adalah Ketua Klasis Pulau Jawa yang boleh hadir memberikan pembinaan. Tuhan juga memberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam menyampaikan materi yang tentu akan membekali seluruh majelis gereja dan perwakilan OIG dalam memahami tugas dan panggilan pelayanan di tengah-tengah jemaat. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa untuk seluruh aktivitas jemaat sepanjang hari ini. Tuhan menolong menyertai sehingga dapat melaksanakan semuanya dengan penuh sukacita dan luar biasa karena Tuhan yang menjadi pandu dalam kehidupan segenap jemaat. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur dan pengharapan kami kepada-Mu. Kami datang berserah dan berdoa kepada Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.